Kabar gembira bagi Bapak Ibu pensiunan mulai hari ini, 5 Juni 2025, siap-siap kebagian. Apakah yang akan dibagikan oleh pemerintah kepada pensiunan? Nah, nanti kita bahas. Kemudian juga informasi terkait dengan DPR buka suara terkait dengan reformasi pensiun dan perpanjangan usia pensiun. Dan ketiga, pemerintah tetapkan 2 penerima skema baru tunjangan pensiun. Siap-siap skema fully funded. 3 informasi ini kita sampaikan pada pagi hari ini di Kamis 5 Juni 2025. Sebelum kita masuk kepada reformasi pensiun, baik itu perpanjangan usia pensiun hingga pesangon pensiun, kita masuk dulu di informasi pertama. Mulai hari ini ada kabar gembira, siap-siap cair bagi para pensiunan. Pemerintah telah mengumumkan 5 insentif baru yang akan digelontorkan mulai hari ini, 5 Juni 2025, selama Juni sampai Juli 2025. 5 paket insentif ini diberikan untuk menopang daya beli masyarakat, sekaligus melindungi mereka dari efek guncangan ekonomi global. Ada yang menarik dari pengumuman 5 insentif kebijakan yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang telah disampaikan beberapa waktu lalu. Dalam paket tersebut, pemerintah ternyata memutuskan untuk membatalkan kebijakan insentif diskon tarif listrik 50% yang beberapa waktu lalu sempat diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Sri Mulyani menjelaskan sudah ada rapat dengan para menteri perihal pelaksanaan diskon tarif listrik 50%, namun ternyata untuk kebutuhan proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya bulan Juni sampai Juli, kita tidak bisa jalankan, sehingga itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah, ungkap Sri Mulyani. Atas keputusan tersebut, maka pemerintah hanya menggelontorkan 5 insentif yang akan mulai dicairkan hari ini. Pertama, diskon transportasi sebesar 940 miliar, mencakup diskon tiket pesawat, tiket kereta, dan tiket angkutan laut. Kemudian, diskon tarif tol 650 miliar yang akan dilakukan selama 2 bulan pada momen liburan sekolah sampai dengan pertengahan Juli. Kemudian penebalan bantuan sosial dan pemberian bantuan pangan diberikan selama 2 bulan untuk kartu sembako 200.000 per bulan ya. Bantuan pangan 10 kg beras untuk sekitar 18,3 juta KPM. 4. Bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah sebesar 150.000 per bulan untuk sekitar 17 juta pekerja dengan gaji sampai dengan 3,5 juta. Serta 3,4 juta guru honorer selama 2 bulan. Kemudian bantuan BSU akan disalurkan 1 kali penyaluran pada bulan Juni 2025. Jadi BSU ini hanya 1 kali pencairan, sedangkan untuk bantuan guru ya selama 2 bulan Juni sampai Juli. Dan yang kelima adalah perpanjangan diskon iuran JKK selama 6 bulan bagi pekerja sektor padat karya. Nah, itulah 5 insentif yang mulai dicairkan pada 5 Juni 2025, tepatnya hari ini oleh pemerintah. Tentu dari 5 insentif ini ada beberapa yang bisa kebagian oleh pensiunan, seperti diskon transportasi, kemudian dan diskon tarif tol. Nah, itu ya. Kemudian informasi selanjutnya terkait dengan reformasi ASN serta perpanjangan usia pensiun. Sebelum kita masuk kepada pesangon pensiun. Anggota Komisi 2 DPR Ahmad Irawan mengatakan usulan memperpanjang usia pensiun ASN menjadi 70 tahun harus dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap efektivitas pelayanan publik di tingkat daerah. Menurutnya, revisi undang-undang lebih baik dimaksimalkan dalam rangka mempersiapkan konsep dan sistem pensiun ASN dibanding memperpanjang usia pensiun. Ia menilai regenerasi dan perbaikan tata kelola yang berbasis kinerja jauh lebih penting. Saat ini dengan
Saat ini, desain pensiun ASN tidak cukup memadai untuk memberikan perlindungan hari tua bagi ASN. Selain itu, nilai manfaat pensiun yang diterima ASN relatif sangat rendah dibandingkan dengan penghasilan saat aktif bekerja, kata Irawan dalam keterangan pers Senin 2 Juni 2025. Selain menghambat regenerasi dalam sistem kepegawaian, perpanjangan usia pensiun juga dinilai juga akan mengganggu sistem meritokrasi yang dibuat untuk mengembangkan sumber daya manusia yang unggul. Semakin lama dia di situ, produktivitas kerjanya juga akan berpengaruh. Orang sudah bisa dirjen segini umur 42 tahun. Jadi kalau dia di situ terus bisa 28 tahun lagi sampai usia 70 tahun pensiun. Akhirnya di bawah ini nggak jalan regenerasinya, ungkapnya. Diketahui usulan batas usia pensiun ASN disampaikan Korpri Nasional dan diharapkan masuk dalam RUU ASN. Namun pihaknya menyampaikan agar penambahan batas usia pensiun itu berbeda-beda disesuaikan dengan pangkat masing-masing ASN. Nah itu ya, jadi kata DPR ini bagusnya fokus RUU ASN itu sebaiknya pada reformasi pensiun, bukan tambah usia pensiun. Nah terkait dengan reformasi pensiun juga, tentu satu hal yang dinantikan oleh para pensiunan itu adalah kapan skema pesangon ini mulai dibayarkan. Ternyata ada dua kelompok yang akan menerima pesangon pensiun. Reformasi skema pensiun 2025, siapa saja yang termasuk dan apakah pensiun saat ini dapat pesangon? Dalam beberapa waktu terakhir, publik ramai memperbincangkan rencana pemerintah untuk mereformasi skema tunjangan pensiun bagi aparatur sipil negara. Isu ini memicu dua pertanyaan utama yang menyedot perhatian masyarakat, khususnya para PNS dan pensiunan. Pertama, apakah reformasi tersebut juga mencakup pensiunan yang sudah punah bakti? Kedua, benarkah skema pensiun akan berubah menjadi sistem pesangon mulai tahun 2025? Beragam spekulasi bermunculan, termasuk narasi yang menyebut pensiunan akan menerima pesangon miliaran rupiah. Untuk menjawab dua pertanyaan itu, mari kita rujuk pada sumber yang benar. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025. Dokumen setebal 352 halaman ini berisi arah kebijakan fiskal nasional termasuk rencana reformasi sistem pensiun ASN. Pada halaman 93 dokumen tersebut dijelaskan dengan jelas bahwa pemerintah memang sedang merencanakan reformasi program pensiun. Alasannya antara lain karena sistem yang selama ini berlaku dinilai sudah tidak relevan dalam menghadapi tantangan fiskal masa depan serta tidak mencerminkan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Namun yang perlu dicermati adalah siapa yang menjadi target utama reformasi ini. Pemerintah membagi reformasi skema pensiun ke dalam dua kategori besar. Pertama, perubahan skema program untuk ASN existing, yaitu PNS yang saat ini masih aktif bekerja. Kedua, pengembangan program baru untuk ASN baru, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Artinya, di sini tidak ada satupun keterangan dalam dokumen resmi tersebut yang menyebutkan bahwa reformasi ini akan berlaku surut bagi pensiunan yang sudah purna tugas. Jadi ada dua kategori penerimanya, yaitu PNS yang saat ini aktif bekerja dan untuk PNS baru atau P3K baru nantinya. Nah, jadi dua ya, yang masih aktif bekerja dan yang baru nantinya. Itulah kategori penerima pensiun terbaru nantinya. Tetapi semua itu hingga saat ini pemerintah masih belum menerbitkan aturannya. Sehingga nanti terkait dengan siapa saja yang akan menerima skema pensiun itu, semua akan terjawab jika pemerintah telah menerbitkan aturan pesangon itu. Jadi mari kita bersabar menunggu aturannya terbit.